Sayyidina Ibnu Abbas menyebutkan keutamaan zikir. Jadi di sini ada kaul-kaul ulama mengenai keutamaan zikir. Kalau sholat ada batasnya atau tidak terbatas? Sholat bisa kapan aja nggak? Bisa kapan aja? Boleh nggak sholat di WC? Boleh nggak sholat habis subuh sampai terbit matahari? Ini jangan ada lagi saya lihat Pak ya. Lagi taklim sholat syuruk. Itu jahil namanya. Ya, ini kita kasih tahu berulang-ulang. Ngaji satu bab, dengar satu hadis, itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Antum dapat hadis. Kalau orang zikir ba'da sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Bagi dia pahala haji dan umroh, tamah, kan begitu. Sempurna. Itu kalau nggak ada taklim. Kalau taklim, apa kata Nabi? Lebih afdol daripada 100 rakaat. Bahkan di riwayat Ibnu Majah 1000 rakaat. Antum sholat 2 rakaat, lewat maklumat ini. Mungkin lagi sholat juga dengerin ceramah saya kali. Kalau belajar beribadah itu jangan konyol. Beribadah itu bil ilmi. Ya. Jangan beribadah itu bil jahli. Kalau nanti ada lagi ya sudah ya, kita nggak maksain. Kita nggak maksain juga Pak. Tapi kalau ada silakan. Ya. Tapi saya lihat ada aja di masjid, banyak masjid udah kita kasih tahu masih aja. Ya. Antum dengerin satu hadis. Itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat. Ninggalin faedah 100 rakaat. Pilih mana? Kalau hitung-hitung duit, mana yang lebih untung? Yang ngaji. Sholat juga belum tentu khusyuk. Ya. Kusut udah pasti. Ibnu Abbas mengatakan, sholat itu ada batasnya. Tapi kalau zikir gak ada batasnya. Ya, sesuatu yang Allah wajibkan, tapi tidak ada batasnya, itulah zikrullah. Gak ada batasnya. Disebut zikran katsira. Waktu kita kan 3 aja. Duduk, berdiri, tidur, benar nggak? Kalau lagi hidup nih, kalau udah meninggal ya berbaring nih, ya di liang lahat. Jadi waktu kita 3 aja. Nah, surat An-Nisa 103, surat Ali Imran ayat 191, itu kan menyebutkan mereka, kalau di An-Nisa perintah ya, fazkurullah. Kalau Ali Imran, yazkurunallaha qiyaman, kan sama aja. Ingatlah Allah lagi berdiri, duduk, dan tidur, berbaring. Waktu kita 3 aja Pak. Jadi ayat ini oleh orang yang tidak paham dikira cuma, itu mah zikir cuma sebentar doang. Cuma 3 waktu. Padahal 3 waktu itu semua waktu kita. Semua waktu kita adalah berdiri, duduk, berbaring. Bapak naik mobil, duduk gak? Naik motor, duduk gak? Turun dari mobil, berdiri. Turun dari motor, berdiri. Istirahat, tidur, udah. Waktu kita cuma 3 aja. Antum baru paham ya, lucu juga ya. Padahal ayat udah dibaca dari kecil. Bahwa waktu al-awqat salasah. Qiyaman, wa qu'udan, wa ittija'an. Lucu juga ya. Udah baca bertahun-tahun baru paham sekarang. Bahwa ternyata kita ini gak lepas dari 3 waktu itu. Saya lagi ngapain Pak? Bapak lagi ngapain? Duduk. Berarti harusnya zikir ya.
Zikirnya kita pagi ini zikir ngaji. Dan zikir ngaji lebih afdal daripada sholat sunat 100 rakaat. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan zikir itu usaha melepaskan kolbu dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Gimana caranya? Dan tardid ismillah bil qalbi wal lisan. Dengan mengulang-ulang nama Allah dengan kolbu dan lisan. Maka ahli thariqah itu punya metode yang sangat sempurna sekali. Metode berzikir dengan kolbu dan berzikir dengan lisan. Ya. Nanti ada masanya di sini kita zikir. Saya talqinkan semuanya, Pak. Tergantung sirnya turun atau belum. Ini belum ada, Pak, sekarang belum. Karena kalau di kolbunya belum ada koneksi, itu ngefek. Ya. Bapak sholat aja nih, ada debat 1-2 orang masalah kunut, itu ngefek ke badan saya. Langsung nggak nyaman rasanya. Itu terasa, Pak, bagi saya. Agak sensitif dikit, ya. Jadi ada nih orang ngerasa, kunut, itu langsung nggak nyaman saya. Ya. Apalagi di samping saya itu mengganggu sekali. Maka mending nggak kasyaf. Karena kalau kita kasyaf, kedengaran isi hati orang kan gawat. Ya. Kata Imam Al-Qushairi, az-zikru mansyurul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah. Zikir itu ciri-ciri kewalian. Orang jadi wali bukan karena zikir, tapi ciri-ciri wali zikir. Bisa bedain? Ciri wali itu zikrullah. Tapi kalau jadi wali bukan karena zikir. Apa yang membuat orang jadi wali? Wali itu artinya kekasih. Kekasih itu pasti kenal. Kenal itu membuat dia jatuh cinta. Maka al-wali man ya'rifullah wa yuhibbuh. Yang mengenal Allah dan mencintai Allah. Itu yang disebut wali. Tapi bagaimana cara kenal Allah? Allah sifatnya sangat sempurna. Sehingga tidak bisa kita terka-terka. Maka ada 2 mazhab sahabat. Mazhab Abu Bakar dan mazhab Ali. Abu Bakar mengatakan, engkau bermakrifat, yaitu ketika engkau mengaku engkau tidak punya makrifat. Udah dipikirin-pikirin, gimana cara kenal Allah? Akhirnya kita mengatakan, ya Allah, akalku tidak sanggup untuk memahamimu. Qalbuku hanya sanggup menyebut namamu. Hanya engkaulah yang bisa mengenalkan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, al-ajzu an darkil idrak. Ngaku tidak tahu, itulah ma'rifat sebenarnya. Menurut siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, la ya'rifuka illa anta ya Rabb. Tidak kenal engkau kecuali engkau ya Allah. Maka kenalkanlah dirimu kepada kami ya Allah. Sayyidina Ali begitu mintanya. Ya. Jadi zikir itu mansyurul walayah. Itu pencirian wali. Berarti karena ini ciri-ciri wali, ada yang ngambil ciri-ciri wali, dia bukan wali. Ada yang ngambil zikir, tapi dia bukan wali Allah. Ini hati-hati. Hati-hati ya. Dia bukan wali Allah. Tapi dia memakai jaketnya wali. Yaitu zikrullah. Untuk apa? Nanti itu kesaktian. Untuk pelet. Pelaris.
bermahar itu, mahal itu maharnya. Ya. Orang-orang begini itu pakai waju wali tapi dia bukan wali. Bisa bedain? Tapi orang mengira dia wali. Ya. Orang akan mengira dia kekasih Allah padahal dia sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, ya. Mereka sedang menipu Allah. Hati-hati sama orang-orang begini. Ya. Oleh karena itu zikir itu bagi kita mesti bersanad dan berijazah supaya aman. Kalau nggak bersanad, nggak berijazah, bisa ketuker. Kita kira dia wali, padahal dia bukan wali.